kami, biar kerennya hati kami, yaitu Tuhan menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Agar ketika berfirman Tuhan ditabur, berfirman boleh bertumbuh, agar berbuah. Kami yang terima firman, bukan cuma dunia yang mendengar, tapi kami boleh pamit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan menyerahkan hamba-Mu yang percaya menyampaikan firman pura permohonan atas hamba-Mu, sucikan layak untuk memuji balikan jalan Bapa, berdoa apapun yang disampaikan isi hari Tuhan, semua yang ada diberkati sempurna. Dalam nama Yesus Mari yang siap diberkati dengan semua yang sama-sama kita adakan. Amin. Tepuk yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk bersaudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa, dan dari lima ini semua sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman ke saudara, jumpai kanan kiri berbondong-bondong, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan berbondong-bondong dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa dan curah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangatnya makin hari makin luar biasa. Sesi yang awalnya saudara saya datang ke tempat ini rasa sesi konseling, puji Tuhan. Sekarang sudah mulai yaitu saudara makin banyak jemaat Tuhan yang bangun pagi datang cari Tuhan saudara. Walaupun mungkin banyak yang nggak mandi. Haleluya. Tapi nggak apa-apa yang Tuhan lihat hati. Amin. Nggak apa-apa yang nggak mandi nggak apa-apa, yang penting jangan lupa sikat gigi karena takutnya mas saudara. Haleluya, yang limpah pingsan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya mau bilang saudara luar biasa semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara orang yang semangat dan setia cari Tuhan, cari Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi, haleluya, buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saja kalau kita pindah mana, kalau kita Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang kalau kita angkat tangan juga boleh, sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 3 ayat akan jadi pembukaan pengantar pembahasan kita. Ayatnya yang ke-10 sampai ayat ke-11, sama-sama kita akan baca saudara. 10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya baca 10, saudara 11, 12 kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Ayat 10 akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 silakan. Ayat 12 sama-sama. Iya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan apa? Roh-roh jahat. Sekali lagi ayat 12 3. Iya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan apa? Di udara. Nah saudara, kemarin saya sudah pelayanan ke Lampung, dan juga ini baru dari sana saya juga pelayanan ke beberapa tempat di Jakarta saudara. Dan yang menarik adalah sampai kemarin saudara masih ada yang manggil saya, Pak Pendeta mau menang gol takjil katanya saudara. Jadi kemarin saya dikenalkan ke keluarga, suami mengenalkan saya ke keluarganya, itu pendeta pemenang gol takjil saudara. Saya mau bilang saudara, padahal kan gol takjil sudah selesai saudara, dan kita sudah kita menangkan saudara. Nah tapi yang saya mau bahas adalah begini saudara. Mungkin peperangan gol takjil itu sudah selesai saudara, tetapi ada peperangan sebagai anak Tuhan yang belum berakhir buat setiap kita, yaitu apa? Bicara tentang peperangan rohani. Sama-sama bilang sama saya, peperangan rohani. Sama-sama bilang sama saya, peperangan rohani. Amin. Ini menjadi judul saya hari saudara adalah bicara tentang peperangan rohani. Maksudnya apa Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, yes saudara dan saya, oleh karena kematian kebangkitan Tuhan kita sudah menang atas dosa. Yes, oleh karena kematian kebangkitan kita sudah menang atas maut. Tapi saya mau bilang saudara, iblis masih menyerang anak Tuhan sampai hari. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai pada akhir zaman. Artinya apa? Dalam kehidupan setiap kita tetap di dalam peperangan. Makanya kita bilang apa? Berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jaga. Amin. Karena iblis dengan segala macam caranya itu berusaha untuk menjatuhkan, untuk menyerang anak Tuhan saudara. Dan apa yang iblis gunakan saudara? Salah satunya adalah bicara tentang teknik andalannya. Nah, sebelum ke sana saudara, saya mau bilang saudara, untuk bisa menang terhadap iblis di dalam peperangan spiritual ini saudara, dalam peperangan rohani ini, kita harus paham betul apa
strategi yang ingin digunakan, saudara? Sekali lagi, dalam untuk memenangkan peperangan rohani ini, kita harus paham betul apa strategi yang ingin digunakan, saudara. Saya suka sebuah statement dari seorang jenderal pakar perang China tempo dulu, saudara, namanya Sun Tzu, saudara. Dia bilang begini, saudara, 我们进我不我是说我们进我不进行场上. Wah, itu lagi hebat itu. Saya nggak tahu apa artinya, saudara. Nah, jadi nah jadi ya, buat yang pertama hari sesi ini memang sesi ini sesi kata guys. Nah, saya mau bilang, saudara, bahasa Indonesia-nya begini, saudara. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 peperangan, 1000 kemenangan, saudara. Artinya apa? Kalau kita paham, kita kenali siapa diri kita paham, kita kenal siapa musuh kita, maka kita sekalipun ada 1000 peperangan di hadapan kita bisa akhirnya meraih 1000 kemenangan juga, saudara. Makanya penting bagi setiap kita untuk memahami apa yang iblis gunakan, taktik apa yang iblis gunakan di dalam peperangan rohani kita, saudara. Dan satu poinnya yaitu bicara tentang ayat yang 11. Coba sama-sama kita munculkan lagi ayatnya. Iya, nyanyi, mohon maaf, saudara. Ayat yang 11, boleh munculkan lagi. 3, ya, kenapa? Supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Tipu muslihat bahasa aslinya adalah metodeia. Ini bicara tentang kelicikan, kebohongan, dan juga penipuan, saudara. Jadi iblis pakai semuanya itu untuk apa? Untuk menyerang anak Tuhan. Dan itu sama-sama kita bahas hari ini, saudara. Doa saya di dalam peperangan rohani sampai pada akhir zaman, saudara saya tetap menjadi anak Tuhan yang menang. Yang satu juga berikan tepuk tangan yang paling dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa strategi yang digunakan, saudara? Yang pertama adalah memutar balikan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya memutar firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya memutar balikan firman Tuhan. Nah, coba kita lihat Kejadian 3 ayat 1 dulu, saudara. Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Kejadian 3 ayat yang pertama. Saya percaya saudara sudah memahami tentang kisah dalam kitab Kejadian itu, saudara. Jadi saya akan ajak saudara langsung lihat pada serangan iblis. Yang pertama, ayatnya yang pertama di Kejadian 3. Sama-sama. Yang sudah bisa boleh bilang sekali lagi. Haleluya. 3, ya. Adapun ular yang paling apa? Dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah, semua pohon dalam taman ini jangan apa? Kamu makan buahnya, bukan. Tahan sampai di sana. Pertanyaan saya, kalau saudara ingat kita Kejadian, apakah Tuhan bilang semua pohon di dalam taman itu boleh dimakan? Tidak. Artinya apa? Iblis pakai firman Tuhan, tetapi dia selewengkan, dia putar balikan di bagian-bagian tertentu, saudara, dan yang justru paling esensi, saudara. Lanjutnya, ayatnya yang keempat. Kita lihat masih dalam Kejadian 3 ayat 4 dikatakan apa di sana, saudara? Ayatnya yang keempat. 3, ya. Tetapi sekali-kali kamu tidak akan apa? Pertanyaan saya, apakah Tuhan bilang kalau dia makan buah pengetahuan jangan mati? Tuhan bilang akan mati, akan mengalami maut, saudara. Memang tidak langsung akhirnya mati pada saat itu juga, makanya terkesan iblis benar, saudara. Tetapi sebenarnya manusia diciptakan bukan untuk mengalami kematian, tetapi untuk everlasting life, untuk hidup selama-lamanya. Tetapi oleh karena pelanggaran, karena dosa, upah dosa adalah apa? Maut. Jadi akhirnya apa? Manusia harus mengalami yang namanya maut. Nah, jadi balik lagi, saudara, iblis pakai firman Tuhan, tetapi dia putar balikan, dia twist, dia selewengkan firman Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, inilah yang iblis juga pakai sampai hari ini, saudara. Karena begini, saudara, kalau iblis pakai statement yang bertentangan dengan firman, orang Kristen cenderung lebih aware, akan cenderung lebih menolak, saudara. Makanya kadang-kadang iblis pakai firman Tuhan supaya akhirnya kita terima, padahal dalam firman Tuhan itu sudah diselewengkan. Contoh saudara begini, saudara kalau misalnya belanja, saudara beli minuman misalnya, ya, saya tidak di-endorse, saya juga tidak promosi, dan saya tidak ada niat jahat terhadap produk-produk ini, saudara. Tapi ini bahan untuk pembelajaran setiap kita. Nah, yang ini 5.000, yang ini 10.000, yang mau sekarang, lihat yang mau. Enggak ya, enggak ada. Nah, tapi begini, saudara, ya, ada banyak orang hari-hari ini, saudara, kalau lihat 3 botol ini, saudara, saya percaya saudara tahu yang saya maksudkan apa. Mungkin saudara akan menolak yang pertama. Oh, saya nggak mau karena saya jaga kesehatan, saya mau yang ini aja, soalnya yang ini jus, yang ini vitamin, yang ini lebih sehat. Ada banyak orang ketika dikasih ini mungkin akan menolak karena dia lihat, oh ini minuman yang nggak sehat, tapi yang ini akan banyak orang, oh ya saya minum yang banyak. Tapi saya mau bilang, saudara, ternyata kandungan gula antara ini dan ini, tadi yang saya baca, saudara, ternyata sama-sama 27 gram. Kandungan gula ini 40 gram, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, namanya gula, tetaplah gula, saudara. Iya kan? Namanya gula, tetaplah gula. Manis, kayak saya. Jadi
Yang mau bilang nanti silakan. Nah, jadi ini baru muncul di sesi ini lah. Saya lagi pikir, boleh nggak sesi selanjutnya? Takutnya saya malu. Nah, jadi saya mau bilang karena saudara ya kan, tubuh kita nggak akan mikir yang mana yang namanya gula tetaplah gula, buruk untuk kesehatan setiap kita, saudara. Nah, tetapi cenderung kita akan lebih memilih ini karena kita pilih sehat, saudara. Nah, balik lagi kepada cerita yang saya bilang tadi, saudara, pembahasan kita. Kalau ini memang sudah statement ini, ada banyak orang Kristen biasanya menolak. Tetapi ketika ini disodorkan firman Tuhan, ada banyak orang Kristen cenderung untuk, oh iya, saya terima, namun juga firman Tuhan itu baik, itu benar. Tapi sebenarnya yang ini kasih adalah firman Tuhan yang sudah diselewengkan, saudara. Contoh sederhana hari-hari, saudara, Kristen progresif. Sekalipun salah satu pengeluaran saya teman saya, orang yang saya kenal, teman saya, saudara. Tapi mohon maaf, Kristen progresif bukanlah kekristenan, saudara. Memang kemasan di depannya tulis Kristen, saudara, tetapi dia menghilangkan esensi yang paling utama dari kekristenan, yaitu apa? Kristus itu sendiri. Saya mau bilang, saudara, orang yang punya kasih belum tentu ada Yesus dalamnya, saudara. Kenapa? Karena agama di luar Kristen juga banyak yang mengajarkan tentang kasih, saudara. Tetapi orang yang ada Kristus dalamnya pasti punya kasih, saudara. Dan saya bilang, saudara, mohon maaf, keselamatan tidak ada di luar Yesus. Dalam dasar kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi makanya hari-hari sudah banyak orang termakan dengan pemahaman yang salah, yang disodorkan tampaknya firman Tuhan, tapi firman Tuhan sudah diselewengkan. Makanya saya mau bilang, saudara, anak Tuhan pastikan belajar firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, belajar firman Tuhan. Belajar dari mana? Dari firman. Baca kita Tuhan supaya kasih hikmat sama kita. Untuk apa? Untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Jangan belajar firman Tuhan dari TikTok. Jangan. Ya. Jangan terlalu Bapak Pendeta, saya sudah belajar firman Tuhan dari TikTok, saya sudah siap menjadi apologet Kristen. Jangan. Belajar firman Tuhan dari apa? Dari kita. Firman Tuhan dari Alkitab. Bukan kita baca, renungan kita, firman kita, hikmat Tuhan supaya bisa memahami firman. Baca. Jangan baru baca TikTok, nonton Instagram, nonton Facebook. Aku sudah paham firman Tuhan seutuhnya. Nah, ini yang bahaya. Saudara, banyak penyesalan hari-hari ini. Pastikan apa? Saudara dan saya tetap belajar firman Tuhan supaya kita punya pemahaman yang benar tentang firman. Kita tidak dikalahkan dengan apa serangan-serangan iblis. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk yang sama belajar firman, renungkan firman. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya, saudara, yang kedua, apa taktik ini, saudara, dalam peperangan rohani kita, saudara? Yang kedua adalah mengelabui dengan tawaran-tawaran yang tampak indah. Sama-sama bilang sama saya, mengelabui dengan tawaran yang tampak indah. Nah, coba kita lihat ayatnya yang ke-8 dan 9 di Matius 4. Matius 4 kita baca, saudara, 8 dan 9. Sama-sama kita baca 8 dan 9 di Matius pasalnya yang keempat. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Dan Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan dengan kemegahannya, ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau apa? Sujud menyembah aku. Dalam percobaan pada guru, saudara, ini menawarkan keindahan dan kenikmatan dunia. Iblis mengelabui dengan tawaran-tawaran yang tampak indah untuk memuaskan kedagingan manusia, saudara. Ketika kedagingan kita terus dipuaskan, akhirnya apa, saudara? Roh kita akhirnya menjadi lemah. Roh yang terlena dan akhirnya sudah lemah, akhirnya, saudara, dapat sangat mudah dikalahkan dalam peperangan rohani. Karena peperangan rohani, makanya iblis akhirnya apa? Salah satu cara yang digunakan adalah terus memberikan kita tawaran-tawaran kedagingan, saudara. Terus mengasih makan kedagingan kita. Akhirnya apa? Rohnya makin lemah. Dalam peperangan rohani, akhirnya anak Tuhan bisa dengan mudah dapat dengan sangat mudah dikalahkan, saudara. Makanya hati-hati, saudara. Kalau saudara lihat hari-hari, saudara, iblis pakai tawaran-tawaran dunia untuk menggoda. Ada banyak orang Kristen anak Tuhan hari-hari, saudara. Kalau saudara mengikuti yang namanya perkembangan musik dunia, saudara, perkembangan musik dunia itu, saudara, adalah bicara tentang perkembangan di mana kita bisa lihat, saudara, ada banyak musisi-musisi terkenal sudah mengakui bahwa dia jual jiwanya untuk ketenaran, dia jual jiwanya untuk keberhasilan, dia jual jiwanya untuk kekayaan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, inilah salah satu tawaran iblis yang seringkali banyak anak Tuhan jatuh di dalamnya. Mohon maaf ya, saya mau bilang, saudara, hati-hati. Ada banyak orang Kristen hari-hari, saudara, hanya karena kekayaan dia jual Tuhan, hanya karena ketenaran, hanya karena kesuksesan dia jual Tuhan, hanya karena bicara tentang kesuksesan dunia sampai akhirnya, mohon maaf, pakai puasa ke-8 ke Gunung Kawi dan lain sebagainya. Ada, saudara. Saya mau bilang, hati-hati, saudara.
kekayaan memang sepertinya menarik. Dan saya mau bilang, saudara, siapa sih yang nggak mau? Semua juga pasti kayaknya mau, saudara. Semua juga pasti mau. Siapa sih yang nggak mau hidup enak, saudara? Siapa sih yang nggak mau ke mall tidak tunjuk? Nggak perlu lihat harga. Kalau kita kan kadang-kadang, yang penting saudara baik. Kalau saya, setelah saya lihat, saya langsung lihat harganya. Walaupun kadang-kadang dia tak ketahuan, bagus sih. Kalau mata ke harga. Kalau mahal, nggak bagus sih. Iya, itu teknik saya. Jadi kalau saya belanja, atau sama istri saya, kalau dia bilang, coba lihat. Saya lihat harganya, nggak lucu. Itu namanya suami berhikmat. Siapa sih yang nggak suka seperti itu? Siapa yang nggak suka mau belanja barang tentunya yang ini? Sampai meja dia, mau pulang kalian? Iya kan? Siapa yang nggak mau? Saya percaya kalau kedagingan, saya percaya semua juga pengen mesti naik Alphard lah. Iya kan? Nggak perlu. Kayak saya dulu Supra tetap. Ya, saya kemarin sudah pulang dari Lampung, saya pulang ke tempat ke rumah dulu, baru ke tempat mainan saudara. Dari bandara saya pilih yang Alphard, saudara. Pilih Alphard. Soalnya saya hitung harganya sama yang Innova sama aja. Ya udahlah, naik Alphard. Pilih Alphard, lumayan, enak, nyaman. Tapi lihat harganya, jadi badan nyaman tapi hati nggak tenang, saudara. Tim saya, nyaman sekali dia dulu, enak aja lah, nggak mau yang bayar. Nyaman lah, saudara. Dan saya mau bilang saudara, kalau hanya untuk itu kita korbankan apa yang kekal, saya mau bilang saudara, itu sebuah sebuah kebodohan, saudara. Saya mau bilang saudara, jangan pernah tukar apa yang kekal dengan apa yang sementara. Kenikmatan di dunia ini hanya sementara. Jangan sampai akhirnya hanya karena itu semuanya kita termakan dengan tawaran iblis dan kita jual Tuhan hanya untuk semua yang sementara. Saya mau bilang saudara, ingat baik, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi kabar baiknya begini saudara, kalau kita sungguh hidup dalam Tuhan, kita berjalan sesuai dengan firman, semuanya pasti ditambahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan termakan dengan godaan iblis. Hidup untuk kekekalan. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa yang Yesus gunakan saudara untuk yaitu supaya saudara dan saya kalah dalam peperangan rohani. Yang ketiga adalah mengacaukan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, mengacaukan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, mengacaukan kehidupan eksternal kita. Amin. Saya bilang di sini saudara, iblis menggunakan yaitu apa? Cara yang ketiga adalah mengacaukan kehidupan di sekitar kita atau eksternal kita, saudara. Jadi kalau bicara tentang kehidupan kita dalam konteks pribadi, kita nggak bisa diserang sama iblis. Makanya yang iblis goncangkan, yang iblis coba serang, hancurkan adalah yang di sekitar kita. Karena iblis akan menjadikan diri kita pertama sebagai targetnya dengan segala macam cara. Ya awalnya gunakan firman Tuhan yang sudah dimodifikasi supaya merusak pemahaman kita. Kalau kita nggak kalah dalam hal itu, dia tawarkan segala kenikmatan dunia. Kalau kita nggak kalah di situ juga, dia nggak bisa sentuh personal kita. Makanya yang dia coba sentuh, hancurkan adalah keadaan di sekitar kita, bisnis kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, karir kita dan lain sebagainya. Makanya kalau ada pertanyaan dari Pak Pendeta, kenapa ya ada orang hidupnya ngaco-ngaco, hidupnya nggak bener, dosa jalan terus, tapi kok kayaknya hidupnya enak terus Pak Pendeta. Tapi ada orang hidup benar, tetapi kok kayaknya Pak Pendeta hidupnya banyak masalah, rumah tangganya ada masalah, bisnisnya ada masalah, keuangannya ada masalah. Iblis coba porak-porandakan yang di sekitarnya, karena iblis nggak bisa sentuh personal. Kalau orang tadi yang tadi bikin dosa, korupsi dan lain sebagainya, hidup enak, sepertinya nggak ada masalah, karena iblis tahu dia sudah terperangkap di perangkap yang pertama tadi. Jadi bisa nggak perlu ganggu lagi dengan keadaan sekitar. Justru iblis biarkan dia terlena supaya nanti pada waktunya Tuhan pengangkatan terjadi, kebinasaan di bagi orang. Nah kita yang hidup benar kadang-kadang udah hidup benar, kok karir malah disikat sama orang, bisnis dihancurkan sama orang, kesehatan malah enak saudara, rumah tangga diganggu, silakan ada di mana-mana hari-hari.
ketika pandangan kita jadi kacau, fokus kita, pikiran kita jadi kacau, kita dapat dengan sangat mudah dikalahkan, saudara. Saya pernah pakai analogi ini, saudara, di mana saya kalau main game, peperangan, saudara, salah satu teknik saya gunakan adalah mengganggu konsentrasi, mengganggu fokus dari lawan saya. Dan analoginya misalnya saudara lawan saya, misalnya saya, kalau saya tembak saudara dari sini, saudara akan dengan sangat mudah untuk meles. Apalagi cuma kalau kita meles semua. Jadi kalau saya tembak saudara, let's, nggak kena, ya kan? Tapi yang saya gunakan, salah satu caranya adalah seperti ini. Seperti ini. Memang belum sarapan orang. Gak apa-apa, memang itu usaha. Tapi walaupun nggak semuanya, tetapi sebagian besar semua. Ketika pikiran pandangan saudara fokus sudah teralihkan, saya dengan sangat mudah tembak. Saudara bisa melas dari itu juga yang disunah. Kalau masih makan di saya, kasihan banget ya. Ketahui di berita dosa. Terus sekarang kita mau bilang saudara, iya kan? Ini juga seringkali lakukan yang sama. Dalam kehidupan setiap kita, itu bisa goncangkan yang sekitar kita supaya pandangan kita teralihkan. Dan akhirnya apa? Konsentrasi kita hancur, sangat mudah dikalahkan. Bilang saudara, pastikan kau tetap berjaga dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, ini mungkin boleh hancurkan keadaan sekitarmu. Ini boleh goncang bisnismu, ini boleh goncang rumah tanggamu, ini boleh goncang keuanganmu. Tetapi pastikan tetap arahkan hati dan pikiranmu sama. Karena dalam fokus yang benar, imanmu tetap bertumbuh. Dan akhirnya apa? Apapun itu goncangkan, tidak akan menggoncang dirimu sampai pada akhirnya kau akan lihat kemenangan akan menjadi bagian dari dirimu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama, jangan mudah teralihkan, tetap fokus sama Tuhan. Di situ ada kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati oleh apa yang akan datang, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Iblis tetap menyerang setiap kita sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu pastikan kita tahu strategi ini supaya kita tidak dikalahkan. Yang pertama, Iblis bisa memutar balikkan firman. Oleh sebab itu pahami firman, belajar firman, renungkan firman, supaya tetap punya pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar akan menghasilkan iman yang benar. Yang kedua, pastikan saudara dan saya jangan tergoda dengan segala tawaran-tawaran iblis. Iblis bisa membuat segala yang tampak indah, tetapi semua yang sementara itu tidak berharga dibandingkan kekayaan Tuhan sediakan. Tetap jaga hidupmu, tetap izinkan hidup dikuasai oleh Roh, supaya kau bisa menang dalam peperangan rohani. Dan yang terakhir, ketika iblis bisa sentuh dirimu, dia akan coba goncangkan hal-hal di sekitarmu. Tapi sekali iblis coba goncangkan bisnismu, kesehatan rumah tangga, keuangan, tetap arahkan hati dan pikiranmu sama Tuhan.
yang benar ada kekuatan. Dalam fokus yang benar ada iman. Dalam fokus yang benar ada kemenangan. Mari pandang Tuhan sambil angkat tangan. Apapun yang terjadi, mau seperti apapun goncangannya, pandang Tuhan. Di situ ada kemenangan. Ku pandang wajah-Mu, golongan kami Tuhan. Peganglah tangan, Kaulah harapan hidupku. Boleh berikan tepuk tangan yang panjang di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman kami terima pada pagi hari ini. Firman kami terima dalam muatan setiap kami. Maka kami berdoa ucap berkat buat hamba-Mu terkasih bahwa pendeta Marcel sekarang bersama keluarga besar, bersama istri dan anak-anak terpelihara sempurna. Apa yang direncanakan dalam hidup bahkan bisnis dan usahanya, Tuhan Yesus yang buat sukses dan berhasil. Juga kemanapun melayani bersama tim, ekstra energi, ekstra kuasa, ekstra mujizat, memenangkan banyak-banyak jiwa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Firman yang terbaik telah kami terima. Inilah saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, apapun menjadi pekerjaan mereka, toko dagangan, karir, bisnis, studi, usaha mereka semua dijadikan berhasil 100 lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua Tuhan yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan. Silakan kembali dulu, boleh sudah bersama Tuhan. Saya persilakan teman-teman komentar membagikan kotak persembahan. Selamat memberi yang terbaik dalam Tuhan Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
sembah Saudara puji Tuhan, di pendaftaran Will Camp 2024 dengan tema Vision sudah dibuka. Dan untuk informasi dan pendaftaran telah tersedia booth Will Camp 2024 di 7 cabang gereja Tiberias, yaitu di Tiberias Kelapa Gading Nias, Tiberias Bekasi Town Square, Tiberias Balai Sarbini, Tiberias SCBD Distrik 8, Tiberias Puri Indah Financial Tower lantai 2, Tiberias Central Park, dan Tiberias Mall Alam Sutra. Mari segera daftarkan diri Anda dengan datang ke booth pendaftaran di cabang yang sudah disebutkan. Dengan mengikuti Will Camp 2024, kita akan diperlengkapi untuk menjadi generasi juara, unggul, dan penuh kuasa, penuh mujizat di akhir zaman. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, daftarkan diri Anda, bersama-sama kita boleh mengikuti acara Will Camp dengan tema Vision. Puji nama Tuhan, demikian informasi yang bisa kami beritahukan. Terima kasih buat persembahan yang telah Bapak Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Kita siapkan hati kita menjadi lembut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama saya saudara kita bangkit. Semua itu. Tapi ingat ya nonton, ingat belajar firman jangan cuma di TikTok, tetap di rumah belajar firman Tuhan baca. Apalagi yang ada di tempat ini, pulang rumah nanti belajar tentang firman karena yang Tuhan harusnya sih Kristen. Pas di rumah baca Alkitab di mobil udah. Iya, coba nonton drakor. Udah 15 episode masih tak. Wah. Drakor tidak menyelamatkan. Amin. Firman Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Kalau tidak tapi saya nonton drakor tentang Tuhan Yesus. Nah, itu mungkin beda cerita saya. Saya lagi nggak bisa membayangkan tentang Tuhan Yesus pakai bahasa Korea. Saya sekali percaya, saudara tetap setia untuk Tuhan, tetap fokus sama Tuhan, sehingga akan fokus Tuhan kita tetap jadi pemenang-pemenang secara rohani. Sama-sama kedua kepala kita dalam doa kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan yang baik, Allah luar biasa firman setiap kami saat ini. Kami menerima tubuh dan darah, kami percaya kuasa di balik perjamuan kudus dan penyerapan. Artinya setiap kami menerima tubuh dan darah murah dan minyak kudus, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dan dalam nama sedang Tuhan menegaskan firman dalam perjamuan, dalam tubuh dan darah itu kita angkat roti dengan iman, sama-sama kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dapat anggur dengan iman percaya,
Sama-sama kita dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak segala dosa. Kami tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semuanya termaterai sebagai warga surga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa sampai yang mempercayai iman. Oleh bilur-bilur harus pasti disembuhkan Tuhan Bapa. Menyerahkan setiap jemaatmu, semuanya sembuh, sehat, pulih, semuanya diberkati. Setiap keluarga-keluarga yang hadir, semuanya diberkati. Setiap pribadi-pribadi yang hadir, semua Tuhan berkati. Ucap berkat, Ibu Ali bersama keluarga Tuhan berkati, Ibu Vivi bersama keluarga Tuhan berkati, Febri bersama keluarga juga diberkati. Menyerahkan Pak Petrus bersama keluarga besar juga Tuhan berkati. Menyerahkan Pak David bersama istri keluarga besar Tuhan berkati. Ucap berkati Ibu Maria bersama keluarga, Pak Paulus keluarga besar juga Tuhan berkati. Menyerahkan Ibu Catherine bersama dengan keluarga, dari Pak Peter bersama dengan keluarga, dan menyerahkan semuanya diberkati. Pak Kelsen juga bersama dengan keluarga besar, Tuhan berkati. Adri keluarga besar, Tuhan berkati. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti live di Kota semua juga diberkati. Dan percaya bahwa Tuhan semuanya yang Tuhan sudah percayakan untuk dilayani diberkati dengan sempurna dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan setiap hari. Jubah baru, baju baru. Artinya kita akan kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan sekiranya telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, apa yang menjadi doa-doa saudara, mereka setiap doa-doa saudara. Yesus berkata, akulah pokok murni dan kamulah ranting-rantingnya, maka mintalah apa saja. Kembali sambil bangkit berdiri, kita mohon kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Yesus telah lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus kami telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, siapapun yang ada di tempat ini telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, berkat dan mujizat pasti kami terima. Jemaat Tuhan boleh mengangkat setiap doa-doa saudara. Apa yang menjadi doa-doa saudara, naikkan setiap doa-doa saudara pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dalam ibadah ini Tuhan. Apapun menjadi doa-doa umat-Mu, kami percaya Tuhan Yesus yang akan jawab. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami bersyukur betapa indahnya kami beribadah pada hari ini. Kami menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus kami pulang dengan berkat dan mujizat dari Tuhan. Karena firman-Mu berjanji orang yang beribadah, roti makanan, air minuman, masa depan, bahkan keluarga yang pasti diberkati Tuhan. Maka hamba berdoa bersama dengan setiap umat-Mu. Kami serahkan bangsa kami Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Kami serahkan pemerintahan bangsa kami maju dan makmur. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kota Jakarta diberkati Tuhan, Kota Tangerang diberkati Tuhan,
Kami percaya Tuhan Yesus juga gereja kami diberkati Tuhan. Gereja Tiberias Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa setiap program-program ibadah, percaya Tuhan kami penuh berkat Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan. Kami serahkan Kepala Sidang Ibu Pendeta Dayati Mariaji, pemimpin kami Bapak Pendeta Dr. Aristo Mariaji, Kak Argo Mariaji, diberkati Tuhan. Bahkan ibadah kaum muda Borges diberkati Tuhan. Semua program dan rencana Tuhan berhasil. STT Tiberias Tuhan Yesus pakai penuh kemuliaan untuk memenangkan banyak-banyak jiwa. Kami berdoa Tuhan Yesus, apapun yang ada di tempat ini, teman-teman singar, teman-teman pemusik, teman-teman choir, pengerja, berkuasa, pengajar kaum muda, diberkati Tuhan. Terutama hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Apa yang menjadi doa mereka semuanya dijawab Tuhan. Maka Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kami datang dengan berkat, kami juga pulang membawa berkat. Sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Terima berkat dari Bapa Surgawi dan aminkan setiap perkataannya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suami, istri, anak dan cucumu, diberkatilah tempat tinggalmu, diberkatilah usaha, pekerjaan dan studimu, diberkati makanan dan minumanmu, diberkati keluar dan masukmu. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kiranya berkat rahmat, anugerah dan kasih karunia dari Bapa Surgawi, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua ini berkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara kita semua. Bersama